Selamat pagi semua. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada kami. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan kami dari Teater Sanger, merupakan kelompok penggiat seni dari berbagai umur, mulai dari anak-anak, remaja dan juga orang tua. Berusaha untuk meningkatkan kreativitas dan empati sehingga menciptakan mentalitas yang memanusiakan manusia, mengapresiasi dan mengkritisi setiap problem permasalahan di sekitar kita lewat keterampilan berolah seni teater, karawitan dan juga gejok kosong. Kami akan menampilkan tembang Mari Kangen dan juga tari oklok. Langsung saja ibu-ibu, semangatnya mana? Ayo suaranya bu. Yang tahu lagunya bisa nyanyi bareng ya. Kita seneng-seneng di awal karena bahagia itu sederhana. Sati esemeang merati wis mari kangen muga-muga tansah tentrem atiku dadi amulat petro kang kajem mari kangen mulat siro netro tajem trasmiko. Itu dia tembang Mari Kangen. Selanjutnya akan ada tari oklok yang akan dipimpin oleh remaja pemuda Sangiran. Ini dia Mas Adit. Tari oklok ini artinya adalah memperbaiki, seperti benda yang diperbaiki ke kanan dan ke kiri. Jadi bahasa Jawanya itu oklok-oklok gitu. Nyanyi. Ana
ya tari oklok jadi sangat sederhana. Anak yang main kan ibu-ibu ya. Jadi kata Profesor Jumadi, lesong ini artinya keseleh ngusong. Karena kan sangat besar, satu orang nggak mungkin kuat ya. Ini adalah wujud dari budi dan daya manusia sehingga menciptakan alat musik tradisional lesong ini. Baik, kata-kata terakhir dari saya, jangan berhenti bertutur mengenai sejarah dan kebudayaan tempat tinggalmu atau kotamu. Sahabat museum yang hadir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Apa kabarnya sahabat museum? Semoga semuanya yang hadir di sini ataupun yang menyaksikan melalui kanal YouTube dan juga secara live menyaksikan ini dalam keadaan sehat, bahagia dan juga penuh dengan berkat tentunya ya di penghujung tahun 2023. Barangkali mungkin di akhir tahun ini sudah banyak planning untuk mengunjungi museum di tahun 2024. Dan ini adalah menjadi penutup yang manis di penghujung tahun 2023. Dan tentunya saya boleh menyapa selain yang hadir di Museum Manusia Purba Sangiran Unit Museum Krikelan Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, saya boleh minta tepuk tangannya boleh? Juga tentunya saya boleh menyapa yang menyaksikan melalui kanal YouTube Sangiran kita, Harian Jogja, dan juga di TA TV maupun di Jogja TV. Dan pastinya tadi juga sudah dibuka ada gejuk lesung yang spesial dan luar biasa. Nanti juga ada tarian-tarian yang spesial yang akan kita saksikan bersama. Dan pastinya nanti kita akan melangsungkan talk show di mana sahabat museum yang hadir nanti pertanyaan terpilih akan mendapatkan giveaway langsung dari Museum Manusia Purba Sangiran. Dan di sore hari ini saya tentunya Wijel Ramadhani senang sekali bisa berjumpa dengan, saya panggilnya kakak-kakak aja ya mungkin ya, dengan kakak-kakak yang hadir di sore hari ini. Dan pastinya bicara mengenai mewujudkan museum inklusif dan mudah diakses, kita ketahui bahwa museum adalah salah satu ruang publik yang memiliki tugas utama sebagai media pendidikan, kemudian sebagai penguatan pendidikan karakter, di mana juga pastinya harus menciptakan pengalaman-pengalaman ruang yang tentunya tidak bisa dilupakan oleh para pengunjung begitu, sehingga siapapun pengunjungnya bisa menikmati seluruh informasi tanpa terkecuali siapapun itu. Dan pentingnya pertemuan kita di sore hari ini adalah kita bersama-sama ingin mewujudkan museum inklusif dan mudah diakses. Dan tentunya pada kesempatan yang spesial dan istimewa ini saya sudah bersama dengan narasumber-narasumber yang siap membagikan informasi dan juga ilmu-ilmunya kepada kita. Boleh saya menyapa? Di samping saya persis ada Ibu Monika Nurlastiani, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta. Boleh kita berikan tepuk tangannya? Baik. Bu Monika, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Sehat Mbak, happy. Apalagi juga pada kesempatan ini bertemu dengan sahabat museum. Betul sekali. Selamat siang mas-mas mbak-mbak semua. Selamat siang. Baiklah, terima kasih Bu Monika, dan juga kita boleh bergeser di sebelahnya. Sudah hadir Bapak Iskandar M. Siregar, Subkoordinator Museum Prasejarah. Bagaimana kabarnya? Saya mohon izin dulu nih, saya panggilnya Bapak atau Bang nih kira-kira nih? Boleh, Bang juga boleh. Oh, Bang Iskandar, bagaimana kabarnya Bang Iskandar? Siap, alhamdulillah baik, Mbak Wijil, baik, alhamdulillah. Mungkin boleh disapa yang hadir secara offline maupun secara online. Selamat siang Bapak Ibu teman-teman yang hadir di Museum Krikelan, juga pemirsa yang mengikuti secara online kegiatan ini. Salam sehat, salam museum di hatiku. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangannya? Dan juga tentunya sudah hadir paling ujung, biasanya dipanggil Kang Mas ini. Kang Mas Broto Wijayanto, Ketua Panitia Pekan Budaya Difabel Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 dan juga seorang seniman. Bagaimana kabarnya Mas Broto? Baik Mbak Wijil, selamat bertemu kembali. Semoga nggak bosan ya Mas Broto ya. Mungkin boleh disapa teman-teman yang hadir pada kesempatan Halo ini. semuanya, selamat siang. Ada Kang Mas saya yang di sana juga senyum-senyum dari tadi. Semoga tetap sehat dan semangat selalu. Amin. Saya boleh cek semangatnya. Salam sahabat museum. Tepuk tangannya untuk kita semua, luar biasa.
Baiklah, langsung saya boleh langsung ke Bang Iskandar ini. Mungkin teman-teman yang sudah hadir pada Luka Karya kemarin ataupun yang saat ini menyaksikan tayangan kita, mungkin perlu sedikit diberi ulasan atau cerita. Apa latar belakang dari adanya museum-museum di situs Sangiran ini, Bang? Silakan. Ya, makasih Mbak Wijil. Jadi mungkin kalau Sangiran kita harus cerita diawali sekitar 2,4 juta tahun yang lalu ya. Sangiran masih menjadi lautan dalam. Kemudian berubah menjadi rawa-rawa, daratan. Pada saat itulah manusia purba yang kemudian kita kenal sebagai Homo erectus hidup tinggal di kawasan ini. Dan 50% lebih dari temuan fosil Homo erectus itu ada di sini. Ada di Sangiran, kawasan Sangiran ini yang sudah ditetapkan menjadi warisan dunia pada tanggal 7 Desember 1996. Dalam hal itu juga kita melaksanakan kegiatan ini untuk memperingati itu. Oleh sebab itu, tentu kita tidak bisa setiap hari menggali, bisa melihat, didirikanlah museum-museum dalam kawasan ini. Jadi ada 4 museum klaster dan 1 museum lapangan yang kita dirikan di sini. Kita saat ini berada di Museum Krikilan sebagai pusat informasi dari kawasan ini. Ini menampilkan semua temuan-temuan yang ada di kawasan Sangiran, bahkan juga di luar Sangiran. Misalnya dari Pati Ayam, dari daerah-daerah lain, walaupun dalam porsi yang lebih kecil ada di sini. Kemudian ada Museum Bukuran, kurang lebih 4 km dari sini. Itu bicara tentang tema dari museum itu adalah evolusi manusia. Karena di sana banyak ditemukan polusi, mulai dari artefak sampai temuan-temuan penting di sana. Tapi sebenarnya awal dari semua itu berada di Museum Ngebung sebagai klaster Ngebung. Di dekat situ, di dekat museum, pertama kali ditemukan alat-alat serpih yang dipergunakan oleh manusia purba. Kemudian ada klaster Dayu, kemarin narasumber juga menyampaikan klaster Dayu ini seperti kita memasuki lorong waktu, karena di sana ditampilkan lapisan tanah saat ini sampai yang paling tua. Kalau di Dayu kita berkunjung mulai dari atas sampai ke bawah. Dari seperti melewati lorong waktu, kita bisa melihat lapisan-lapisan tanah. Dan satu lagi adalah Museum Lapangan Manyarejo di dekat klaster Bukuran. Kurang lebih seperti itu, Mbak Wijin. Wow, luar biasa sekali ya. Dan tentunya para peserta Luka Karya juga adalah teman-teman yang beruntung ya, yang bisa lebih dekat dengan Sangiran, juga sudah mengunjungi. Saya tadi sempat ngobrol juga, beberapa di antaranya sudah mengunjungi juga. Dan pastinya yang sedang menyaksikan ini di rumah, ditunggu kehadirannya ya di Sangiran ya, Bang ya? Betul sekali. Kita tunggu untuk hadir di Sangiran secara langsung. Baik, dan juga terkait tema kita di siang hari ini, saya boleh bergeser ke Ibu Monika. Jadi mungkin juga boleh disampaikan ke ke peserta yang hadir, apa upaya pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk membangun fasilitas yang ramah bagi semua kalangan, khususnya di ruang publik seperti museum. Baik Mbak, jadi kalau kita bicara tentang museum ya Mbak ya, kemudian kita bicara tentang apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah DIY. Baru-baru ini memang kami dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah itu baru saja selesai membangun sebuah diorama. Tetapi yang jelas adalah bagaimana kita, upaya pemerintah daerah dalam hal ini DIY, untuk memberikan sebuah ruang untuk publik untuk bisa menikmati sejarah, untuk bisa menikmati perjalanan waktu dari tahun ke tahun. Dan kami mewujudkan itu dalam format sebuah diorama. Diorama kami itu basicnya adalah arsip, karena kami adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Otomatis maka diorama kami ini basicnya adalah arsip. Arsip-arsip inilah yang kita tata, kita rangkai, kita wujudkan dalam sebuah alur cerita, lalu kita persembahkan dalam format sebuah diorama. Kalau kita tarik kurun waktunya, diorama ini pijakannya adalah sekitar 430 tahun yang lalu. Mulai dari berdirinya Yogyakarta sampai dengan Jogja sebagai daerah istimewa, begitu. Nah, tentu saja diorama yang kami buat hanya dengan kurun waktu yang sangat singkat, 10 bulan, tentu saja mungkin tidak akan memuaskan semua pihak. Terutama kami menyadari kalau tadi dikaitkan dengan difabel ya Mbak ya, dengan difabel kami sudah mengakomodir itu.
Artinya untuk bisa mencapai ke diorama atau masuk ke diorama yang ada di lantai 1 itu sudah ada fasilitas lift. Kemudian di dalam sangat-sangat ramah difabel. Kemudian kami juga menyiapkan fasilitas-fasilitas seperti misalnya kalau yang membutuhkan kursi roda ataupun apa namanya krek gitu ya. Krek itu apa Mbak? Alat bantu jalan. Alat bantu jalan seperti itu kami berikan. Tapi memang saya akui bahwa masih ada satu hal yang belum bisa kami akomodir di diorama kami terkait dengan difabel. Itu untuk mereka yang tunarungu, Pak Broto Nje. Jadi mungkin nanti Pak Broto perlu datang ke tempat saya, perlu memberikan masukan dan kerjasama Pak. Langsung dikontrak ini ya Bu ya? Langsung kontrak. Karena nggak mungkin saya bisa bekerja sendiri untuk itu. Nah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Yang jelas kami memaknainya adalah bahwa diorama ini merupakan ruang pamer arsip yang kami kemas dalam format yang cantik, yang menarik, kekinian, dan yang jelas adalah menarik untuk anak-anak muda. Harus mudah dinikmati, ada teknologi yang masuk begitu ya. Mereka bisa bermain di situ, bisa berfoto, bikin konten dan sebagainya yang menarik, sehingga itulah yang kami kemas. Nah, kami sangat senang bahwasanya ternyata museum diorama kami ini sangat-sangat dinikmati kaum muda dan 80% pengunjungnya adalah anak-anak muda. Kira-kira seperti itu Mbak. Iya, bahkan juga bolak-balik viral di TikTok ya Bu ya. Karena Iya. anak-anak muda karena suka jadi turut serta untuk membuat viral di hal yang positif ini ya. Betul Mbak. Mbak Wisya udah berapa kali ke Wah diorama? saya udah lebih dari 3 kali bahkan. Aduh, karena terima kasih. selalu mengajak teman-teman baru gitu. Harapannya juga yang ke Sanggeran juga selalu mengajak orang-orang baru begitu ya. Dan teman-teman yang di sini ini yang nantinya juga akan punya tugas untuk mengajak teman-teman yang lainnya. Karena juga saya lihat ada teman-teman dari Malam Museum juga, ada teman-teman yang lain juga yang hadir. Baiklah, sebelum saya ke Mas Broto, saya boleh ke Bang Iskandar lagi. Kalau tadi Bu Monika sudah cerita mengenai fasilitas-fasilitas yang ada di diorama arsip. Bagaimana kemudian fasilitas yang ada di situs Sangiran? Karena ini kan juga di bawah Lembaga Museum dan Cagar Budaya. Terkait juga akses bagi disabilitas seperti apa? Monggo. Ya memang kita di Sangiran juga berusaha ya bisa melayani teman-teman yang difabel ya. Namun di Sangiran ini khususnya di beberapa klaster itu ada keterbatasan untuk misalnya untuk kursi roda, untuk jalur kursi roda karena kontur tanah kita di Sangiran ini cukup terjal. Walaupun kita di tahun 2020 yang lalu juga sudah ada kajian untuk jalur difabel. Namun ini belum semua bisa diterapkan. Di beberapa tempat sudah ada jalur ram untuk kursi roda dan kursi roda juga sudah disediakan sebenarnya di bawah di loket. Namun belum bisa full akses untuk kursi roda. Namun kita bisa memberi alternatif untuk teman-teman yang difabel baik yang menggunakan kursi roda atau juga yang tunanetra. Yang tunanetra misalnya ada fosil yang bisa dia sentuh, jadi bisa merasakan sensasi fosil itu. Ada fosil yang kita memang perkenankan diizinkan untuk disentuh. Kemudian untuk kursi roda kalau hanya pada saat di tempat tertentu karena tidak bisa langsung ke semua, bisa diakses semua ruang pamer, ada juga kita beri video untuk mereka bisa saksikan di ruang audiovisual kita untuk menceritakan kepada teman-teman yang difabel ini seperti apa di Sangiran. Kemudian juga kita sekarang ini seperti disampaikan Bu Monika tadi, kalau teknologi itu sangat zamannya zaman teknologi. Apalagi untuk anak muda, kalau tidak itu mungkin ya bukan anak muda ya, tidak tertarik. Jadi ada juga kita untuk yang tidak bisa berkunjung secara langsung ke Sangiran, bisa virtual tour juga sudah ada. Namun tentu kita juga berharap seyogianya berkunjung langsung. Karena di Sangiran tidak hanya museum tentu ya, ada tadi kesenian banyak di sini, makanan juga banyak di sini. Jadi walaupun lewat virtual tour itu bisa kita nikmati, berharap juga secara langsung datang ke Sangiran walaupun belum bisa semua full akses untuk teman-teman yang difabel.
Oke, terima kasih Bang. Ini juga memang upaya-upaya kita itu selalu berusaha menuju ke arah itu ya. Walaupun Betul, tentunya betul. ada banyak kendala-kendala tapi tidak berhenti untuk menuju ke arah situ. Dan tentunya kehadiran Mas Broto di sini menjadi penting untuk diskusi kita. Karena tentunya juga Mas Broto yang sudah cukup lama berkecimpung juga di bidang tersebut. Mungkin Mas Broto juga bisa menyampaikan bagaimana pengamatan Mas Broto terkait museum yang ada di Indonesia dan seberapa penting inklusivitas itu ada di museum. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Wijit. Kalau tadi Bang Is bilang bahwa Museum Sangiran ada beberapa yang tidak bisa diakses, saya pikir bisa. Karena saya punya pengalaman ada sebuah acara yang aksesnya itu sampai ke lantai 3, tidak ada lift, tidak ada ramp, dan itu tetap bisa dilakukan. Tetapi memang butuh tenaga ekstra. Teman-teman yang memakai kursi roda harus diangkat. Jadi bukan hanya melulu tentang infrastruktur yang harus disiapkan, tetapi bagaimana orang-orangnya yang kemudian yang melayani itu menjadi lebih penting. Karena kan kita selalu berpikir bahwa sebuah tempat itu bisa diakses kalau sudah bisa dilewati kursi roda gitu. Nggak melulu begitu karena tidak semua bangunan museum itu mampu dan lokasinya bisa untuk dibuat ramp. Bagaimana jika yang tidak bisa? Apakah teman-teman kemudian dibatasi walaupun sudah ada secara virtual mereka bisa melihat, tetapi bahwa kehadiran langsung itu menjadi hal yang penting. Dan saya pikir Museum Sangiran sangat luar biasa karena juga teman netra bisa menyentuh beberapa barang gitu. Kalau kemudian dituntut menjadi lebih inklusi dengan semua barang bisa disentuh, itu juga butuh biaya yang cukup besar karena harus membuat replika yang bisa disentuh oleh mereka gitu. Karena barang yang sesungguhnya nggak bisa disentuh. Dan saya pikir kalau kemudian muncul pertanyaan apakah semua museum di Indonesia sudah bisa diakses, saya pede bilang sudah. Walaupun pasti banyak yang bantah. Sana belum Pak, sana belum Pak. Nah, setelah saya bilang sudah kan akhirnya berpikir sudah. Gimana caranya agar itu kemudian bisa diwujudkan gitu. Tidak ada kata yang bisa diucapkan kecuali sudah gitu. Karena itu simbol optimisme kita bahwa museum-museum kita itu bisa diakses oleh semua orang. Karena berikutnya inklusivitas tidak berbicara tentang difabel saja gitu. Ada anak-anak yang kemudian harus bisa mengakses museum itu. Apakah itu juga sudah dipikirkan? Ada orang-orang tua lansia yang kemudian ingin mengakses ke sana. Karena akhirnya inklusivitas itu keberagaman yang kemudian bisa mengakses banyak hal. Dan saya pikir ini sudah cukup meriah di Indonesia, Mbak Wijil. Tepuk tangannya boleh, luar biasa sekali. Baiklah, saya boleh lanjut ke Bu Monica lagi ya. Baik. Kalau kita bicara dukungan pemerintah daerah tentunya untuk menyosialisasikan fasilitas-fasilitas yang ada secara inklusif ini untuk teman-teman difabel, bagaimana cara yang dilakukan supaya di luar sana itu orang-orang juga tahu. Ibaratnya ketika mau datang dan belajar ke museum, nggak minder dulu karena nanti takutnya di sana nggak ada yang mendampingi. Oh di sana takutnya nanti sulit untuk saya, begitu seperti apa? Ya, baik Mbak. Jadi kalau kita bicara tentang yang berkebutuhan khusus ya Pak Broto ya, kami itu kan adalah dua urusan yang dijadikan satu. Ada urusan perpustakaan dan ada urusan kearsipan. Di urusan perpustakaan itu sudah banyak hal yang kami lakukan, terkait juga dengan koleksi-koleksi yang memang disediakan untuk mereka yang berkebutuhan khusus. Sehingga di kami itu memiliki fasilitas bagi komunitas-komunitas difabel, Pak. Kami sudah bekerja sama dengan mereka sehingga bagi kami mensosialisasikan apa yang kami miliki yang apakah bisa mereka akses atau tidak. Tapi saya tadi sangat apresiasi sama Pak Broto yang mengatakan apakah semua sudah bisa diakses? Sudah. Wah, itu optimis sekali ya. Optimis sekali dan saya ikut makces gitu ya Pak ya. Saya ikut makces artinya apa? Artinya apa yang sudah kami sediakan itu sudah diakui bahwa bisa diakses gitu. Nah, dari situ itu kami bisa gedok tular Mbak. Gedok tular untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat terutama yang berkebutuhan khusus bahwa kami memiliki fasilitas, ya. Kami memiliki fasilitas yang bisa dinikmati, yang bisa dipakai untuk mereka. Bahkan kami itu juga ada kerjasama dengan komunitas kaum difabel yang memiliki program nonton namanya saya lupa. Tetapi mereka nonton film dengan pendamping gitu Pak. Ya, dengan pendamping. Dan itu istilahnya adalah
film berbisik gitu ya. Jadi nonton film bareng di memang ruang audiovisual kami yang memang dikhususkan untuk memutar film. Kemudian ada pembisik yang di sampingnya, seperti itu. Itu sudah kami lakukan, Pak. Itu sudah sekitar 4 tahun yang lalu, itu sudah. Artinya bahwa apa yang kami miliki ini lalu tidak menjadi kendala bagi kami untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat. Kalau untuk anak-anak muda yang gemar bermain medsos, gitu, udahlah nggak usah dimasalahkan lagi ya Mbak ya. Kayaknya udah jalan sendiri gitu. Seperti itu ya Mbak Wijaya ya. Oke, baik. Nah, ini kalau di Sangiran sendiri seperti apa sosialisasi yang dilakukan terhadap museum yang inklusif ini? Terhadap masyarakat. Silakan Bang Is ya. Terima kasih. Tentu kita juga selalu berusaha mensosialisasikan tentang keberadaan museum kita, fasilitas-fasilitas yang ada di museum yang bisa dinikmati oleh teman-teman yang difabel. Tadi seperti saya sampaikan, beberapa fasilitas terus kita upgrade ya, kita perbaiki, biar semakin mudah diakses, baik secara fisik maupun secara digital yang kita siapkan. Tentu pendampingan juga kita lakukan. Guide resmi dari kantor pemandu juga ada, dan kita juga berkeliling ke beberapa kota, beberapa sekolah untuk menyampaikan bahwa di Sangiran itu udah bisa diakses loh, biarpun kalau kata Pak Broto tadi itu sudah semuanya full akses, walaupun belum sempurna mungkin, tapi banyak yang bisa diakses oleh teman-teman dari kaum difabel ini. Jadi tadi seperti saya sampaikan, ada jalur untuk kursi roda, ada koleksi yang bisa disentuh teman-teman yang tunanetra, dan itu terus kita tingkatkan di masa yang akan datang, tentu dengan berdampingan dengan yang virtual tour, dan itu akan terus kita perbaiki, akan kita terus tingkatkan di masa yang akan datang. Baik. Ya, termasuk juga pertemuan kita di sore hari ini ya. Iya, betul sekali. Itu ini juga untuk menyampaikan pesan tadi bahwa kita adalah museum yang inklusif. Jadi nanti di tahun 2024, Bang Is jangan kaget ya kalau makin banyak yang datang juga ke sini tentunya ya. Alhamdulillah, semakin banyak pengunjung. Baik, nah Mas Broto, ini menarik sekali tentunya ya, tapi sesaat lagi juga kita sudah menuju untuk segmen yang kedua, tapi sebelumnya saya pengen tanya ke Mas Broto. Kalau Mas Broto itu kan ibaratnya sudah suhunya ya di event yang ada di Yogyakarta. Bagaimana kemudian pemerintah itu seharusnya memberikan dukungan untuk teman-teman difabel supaya bisa nyaman datang ke tiap event yang ada maupun ke museum yang ada? Wah, ini pertanyaan sulit. Campur bisa mengkritik pemerintah saja. Saya berikan ruangnya Mas Broto, silakan. Kalau kemudian ditanya bagaimana pemerintah bisa membuat nyaman para teman-teman difabel, sesungguhnya kasih kesempatan aja. Kasih kesempatan yang sama seperti teman-teman non-difabel. Misalnya? Misalnya ketika difasilitasi tentang sebuah kesenian, teman difabel juga difasilitasi tentang kesenian. Ketika kemudian ada banyak festival di non-difabel, teman difabel juga dibuatkan festival yang sama. Dan kemudian memang di titik awal yang kemudian kami lakukan ya, itu kita jemput bola. Karena sedikitnya akses bagi mereka untuk bisa menikmati sebuah tempat atau meng-create sebuah acara, akhirnya mereka jadi agak grogi dan minder ketika datang di sebuah tempat atau di sebuah acara. Yang kemudian bisa dilakukan adalah jemput bola. Kita undang mereka, kita ajak mereka, kita fasilitasi mereka untuk hadir. Sekali hadir dan kemudian bisa diterima oleh sebuah lokasi, sebuah tempat, sebuah acara, maka berikutnya mereka akan semakin pede untuk hadir dan ikut berbicara. Kalau kemudian mereka nggak disentuh, ya selamanya mereka akan berada di posisi itu. Karena mereka tetap kaum yang kemudian minoritas, yang tidak semuanya kemudian memiliki akses atau orang tua yang cukup mampu, orang tua yang cukup berani, orang tua yang cukup pede untuk bisa menghadirkan anaknya di mana-mana. Nah, ketika ketemu dengan yang seperti itu, ya sudah kita tarik. Kita tarik ke museum, kita tarik ke sebuah acara festival, atau kita buatkan, kalau di Jogja sudah ada acara Pekan Budaya Difabel gitu-gitu yang kemudian sudah berjalan, dan itu sebuah kita ngipasi mereka agar kemudian muncul, dan tahun ini semakin bertambah komunitas difabel, komunitas seni difabel yang kemudian mampu hadir dan tampil.
Nah, itu yang kemudian dibutuhkan. Berikan kesempatan yang sama, maka mereka kemudian akan hadir dan sudah tidak perlu kita bilang kesetaraan karena akhirnya sudah setara dengan sendirinya. Tepuk tangannya boleh, luar biasa sekali. Dan juga tentunya harapannya teman-teman yang hadir di sini juga nanti di daerahnya masing-masing, karena saya tadi sempat ngobrol ada yang dari Jogja, Solo, Ambon, Bandung. Nanti ketika selesai dari agenda ini bisa pulang juga, bisa membawa juga pesan-pesan yang kita dapatkan dari pertemuan ini ya, ataupun selama agenda di Museum Sangiran ini. Baiklah, dan kita akan segera menyaksikan penampilan berikut ini.
kita berikan tepuk tangannya untuk Tari Purba ya. Luar biasa dari muda-mudi Sangiran nih nampaknya ya. Dan tentunya kembali berjumpa di segmen yang kedua. Kita masih membahas tentunya mengenai mewujudkan museum inklusif dan mudah diakses. Oke, kita akan menuju ke Bu Monica terlebih dahulu. Ini ada 2 pertanyaan yang mungkin hampir sama bisa dijawab. Ya, ini pertanyaannya dari Ibu Nina dan juga dari Mas Erwin. Terkait kajian, berapa lama kajian yang dilakukan baik secara umum dan juga terkait inklusivitas yang kita bahas ini, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Rina ya. Mbak Nina dan Mas Erwin. Jadi begini Mbak Nina, kami membangun diorama itu basicnya adalah arsip. Itulah sebabnya diorama kami namakan diorama arsip Jogja. Nah, tentu saja saat kita bicara tentang arsip, maka yang harus saya lihat adalah seberapa banyak kekayaan arsip saya. Gitu kan ya. Kami memiliki arsip statis, itu kami simpan di 1 lantai Mbak Nina. Cukup banyak. Dengan periodisasi yang sangat panjang. Nah, tentu saja karena saking banyaknya yang kami miliki, maka kami harus membuat peta supaya apa yang kami miliki itu bisa kami tarik benang merah. Artinya bisa ada kaitannya satu ruang satu dengan ruang yang lainnya. Perlu kami sampaikan bahwa diorama kami itu ada 18 ruangan dengan durasi waktu kunjungan kira-kira sekitar 90 menit. Sehingga kalau dihitung itu 5 menit per ruangan. Kurang ya Mas ya? Sangat kurang karena dari per ruang saja kita bisa menikmati di 4 sisi. 4 sisi ruangan, kemudian belum kalau ada sesuatu yang di tengah begitu ya. Sehingga kadang-kadang baru menikmati 2 sisi lampu padam. Wah, harus bergeser ke ruangan yang lain begitu ya. Nah, apakah ini juga dibuat kajian? Jelas, pastinya kami buat kajian. Nah, kajian itu kami lakukan 1 tahun Mbak Nina. 1 tahun kami membuat yang namanya storyline. Storyline itu adalah itu tadi arsip yang kami jejerkan Mbak Nina dengan periodisasi tertentu, kemudian juga dengan subjek-subjek tertentu, sehingga saat kami tarik benang merah maka kami bisa mempunyai sebuah cerita yang saling kait-mengait satu dengan yang lainnya, sehingga kajian ini menjadi sesuatu yang utuh begitu ya. Nah, kemudian kajian ini kami tuangkan dalam format DED untuk membangun diorama, dan kami bangun dengan kurun waktu 10 bulan itu tadi. Lalu apakah waktu 5 menit itu cukup? Boten nggih. Boten. Karena tidak cukup, itulah maka penjenengan harus datang lagi, dan datang lagi gitu ya. Saya saja Bapak Ibu ya, Mas-mas, Mbak-mbak, saya itu yang hampir dikatakan seminggu bisa 3-4 kali keliling ke diorama saya belum bisa fokus untuk menikmati semuanya. Karena setiap saya keliling lagi ternyata di sini ada yang menarik ya. Contoh ya Mbak Nina sama Mas Erwin yang sudah melihat diorama, saat masuk ke ruang pertama kita melihat sebuah sejarah. Di situ ada semacam artefak yang kami buat Pak, semacam pohon ya. Ternyata pohon itu pun menjadi bagian dari cerita sejarah. Karena di situ ada pohonnya ikut terbakar saat perang begitu ya. Kemudian pohonnya goyang saat gempa. Nah, itu tidak kelihatan. Nah, seperti itu. Sehingga banyak hal-hal yang memang menarik. Lalu kenapa 5 menit di peruangan? Karena sebelum kami launching untuk kami buka, kami tuh keliling lebih dari 10 kali Mbak. Lebih dari 10 kali. Semula durasinya adalah sekitar 120 menit. Tapi kemudian dipikir lagi, kayaknya kalau seseorang tersita waktunya 120 menit, itu kok kayak kebanyakan ya. Mungkin lalu setelah tahu 120 menit kok jadi mangu-mangu ya. Wah, rasa rono wae lah, malah ciloko gitu ya. Sehingga ini durasinya kami perpendek lagi menjadi sekitar 100 menit. 100 menit kok ternyata juga masih kepanjangan ya.
Saat itu kebetulan kami pada menit-menit terakhir, pada waktu-waktu terakhir itu dikunjungi juga oleh Bapak Gubernur. Bapak Gubernur itu di beberapa tempat beliau jalannya cepat. Aduh, berarti ini durasinya kepanjangan begitu. Sehingga kami persingkat lagi dan akhirnya 90 menit itulah waktu yang ideal. Dan itu kayaknya nek diungkret meneh mboten saged gitu ya. Mboten saged karena apa? Karena di setiap ruangan itu terlalu banyak yang bisa diekspos begitu, bisa dieksplor juga sehingga 5 menit per ruangan itu pun sebenarnya masih kurang. Tetapi sudah memadai begitu, sudah memadai. Itu yang terjadi, ya. Dan apakah lalu diorama ini, kalau mungkin ada yang bertanya ya kalau plat merah itu biasanya iso nggawe ra iso ngopeni. Ada enggak stigma seperti itu ya? Ada enggak? Nah, saya ingin bahwa diorama yang kami buat ini bisa menghilangkan stigma itu, mematahkan stigma itu. Untuk itulah maka kami membuat kajian lagi, Mbak. Dan diorama kami ini adalah diorama arsip yang kami buat secara dinamis. Artinya adalah bahwa karena basicnya adalah arsip, maka saat nanti pada periodisasi tertentu kami menemukan sebuah arsip baru, itu artinya ada sebuah fakta baru, maka diorama ini sangat potensial untuk diubah kontennya. Nah, seperti itu. Kalau ditanyakan apakah ini inklusif, saya yakin pastinya iya. Karena di samping diorama, kami juga memberikan pelayanan yang lain yang bisa digunakan oleh misalnya para peneliti dan sebagainya. Oke. Gitu ya, Mbak ya. Baik, siap. Terima kasih Ibu Monica. Boleh kita berikan tepuk tangannya? Mungkin setelah ini kita di 2024 kita menunggu Bang Is dan juga Mbak Nina mengundang kita untuk memaparkan kajian yang dilakukan apa nih kalau di sini nih. Seperti apa gitu ya dari pertemuan ini. Baiklah. Mohon izin narasumber setelah ini untuk jawabannya boleh dipersingkat karena tentu saja waktu yang akan memisahkan kita. Baiklah. Kita akan menuju ke Bang Iskandar. Ada 2 pertanyaan ya ini dari Kak Irfan dan juga Kak Erwin tadi. Untuk Kak Irfan sendiri mungkin bagaimana tips dan triknya supaya di daerah Tegal ya, dari Pelestari Semedo ini bisa seperti di Sangiran, semuanya guyup jadi satu karena potensinya paket lengkap juga di sana begitu. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua dari Mas Erwin sendiri adalah kehadiran teman-teman SLB seperti apa treatmentnya untuk di Sangiran sendiri, silahkan. Boleh secara singkat? Makasih Pak Wijaya. Saya kira Mas Irfan sama juga kondisinya dengan di Sangiran ya. Ini harus barengan tentu ya. Teman-teman dari komunitas juga terus harus berlatih meningkatkan apa yang ada pada komunitas itu. Saya yakin dari museum akan melirik karena kita saling membutuhkan. Pada sekarang kita saling membutuhkan. Jadi harus barengan, harus seiring. Kita sama juga persis di Sangiran. Kita lihat ternyata komunitas yang sana atau atraksi yang sana sudah bisa ditampilkan. Ayo kita undang. Sama, jadi dari museum dan dari komunitas saya kira harus sama-sama. Jadi berlatih terus, tampilkan terus apa yang ada, tingkatkan terus, semakin baik, semakin layak untuk ditampilkan umum, pasti nanti akan dilirik. Dan tentu juga ya saya yakin kunjungan-kunjungan, komunikasi dengan museum ini akan membawa kebaikan buat komunitas dan museum. Kemudian yang ditanyakan Mas Erwin tadi, walaupun ke Sangiran mungkin tidak terlalu banyak ya kunjungan dari kaum difabel, tapi ada juga memang kita perlakukan secara khusus juga, walaupun kita juga penuh keterbatasan juga dalam hal melayani mereka, masih belum optimal tentu, tapi kita juga aksesnya, pendampingannya lebih daripada yang sehat-sehat. Jadi ada juga perlakuan khusus pada mereka. Tadi saya ingin juga menanggapi satu pertanyaan tadi yang multitafsir katanya Mbak Wijaya, izin juga. Sebenarnya yang inklusif ini tidak hanya terhadap kaum difabel, benar. Ini juga untuk peneliti, mahasiswa. Kita Sangiran setiap saat ada. Mungkin yang di sampingnya yang dari UKSW boleh berdiri sebentar Mbak yang dari UKSW. Berdiri dong Mbak yang pakai topi. Silahkan dari teman-teman UKSW. Ayo yang UKSW. Itu teman-teman kita yang saat ini yang berdiri udah kelihatan ada 3 orang yang saat ini sedang magang di Sangiran. Jadi kita sangat terbuka terhadap mahasiswa, peneliti, tamu-tamu dinas
tentu dengan prosedur yang ada SOP. Tidak susah juga sebenarnya untuk mahasiswa misalnya yang ingin magang berkirim surat, peneliti yang datang sini juga berkirim surat. Ada prosedurnya dibanding dengan pengunjung-pengunjung biasa, tapi tidak sulit juga. Kita juga terbuka untuk hal-hal itu. Untuk tadi disampaikan juga kita koleksi, misalnya ada koleksi yang memang kita batasi, misalnya yang di storage tentu sangat terbatas kunjungan ke sana, itu saya kira dimanapun seperti itu. Tapi dalam hal tertentu, dengan izin tertentu, pihak tertentu juga bisa melihat ke storage yang ada di Sangiran. Terima kasih Mbak Wijin. Baik, terima kasih Bang. Berikutnya kita boleh melaju ke Mas Broto terkait seberapa inklusifkah museum di Indonesia dan juga dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Mas Broto, bagaimana kemudian menyadarkan orang-orang non-difabel yang berpotensi menjadi difabel, silakan. Ya, tetap jawaban saya sama kayak tadi, semua museum inklusi. Karena itu lambang optimisme dan jangan khawatir untuk berbicara tentang inklusi, jangan khawatir untuk bilang bahwa museum Anda inklusi, karena berikutnya hanya urusan mindset yang kemudian harus diubah, SDM yang harus disiapkan, bukan melulu tentang infrastruktur. Itu. Tinggal penyadaran tentang itu saja saya pikir. Terus kemudian pertanyaan yang terakhir, bagaimana menyadarkan masyarakat non-difabel bahwa akhirnya bisa jadi mereka kemudian akan menjadi makhluk difabel berikutnya gitu. Itu misi terselubung kami, Mas. Kenapa Pekan Budaya Difabel di 2 tahun terakhir ini kita pindah dari kabupaten ke kabupaten. Kita mendekat ke masyarakat, kita tunjukkan kepada mereka bahwa ini loh teman tuli, ini loh teman netra, ini loh teman daksa gitu. Yang mereka kemudian kita tunjukkan memiliki kemampuan seni yang sangat luar biasa. Mereka bisa tampil, ya contoh realnya Putri Aryani gitu. Kemudian bisa sampai di ajang internasional dengan suaranya yang indah. Dan di Jogja banyak sekali yang bisa nyanyi kayak Putri Aryani. Kita tunjukkan kepada masyarakat di sana bahwa, wow, ternyata teman difabel itu juga bisa ya gitu. Itu nyebelin sesungguhnya kata-kata itu. Ternyata teman netra nyanyinya bagus ya. Ternyata teman daksa bisa menari ya. Ternyata teman tuli itu bisa breakdance ya. Nah, itu kita dekatkan dengan masyarakat. Sehingga kata-kata itu akhirnya tidak muncul, tapi memang dibatin dewi-dewi. Dan sesungguhnya ketika mereka batin, suatu saat mereka bisa jadi seperti itu juga loh. Ketika kita semakin tua, bisa jadi sudorungon gitu. Itu kemudian muncul. Bisa jadi kemudian aktivitas kakinya semakin melemah dan lain sebagainya. Nah, itu misi terselubung kami. Sehingga akhirnya bahwa inklusivitas itu bukan melulu terhadap teman-teman difabel, tetapi orang yang non-difabel pun suatu saat bisa menjadi difabel gitu. Bahwa inklusivitas itu seperti yang saya bilang tadi, keberagaman itu bentuknya macam-macam. Kita harus siap dengan mindset pemikiran bahwa semua hal yang beragam itu bisa kita terima. Karena akhir-akhir ini kan kemudian terjadi diskusi yang ngalor ngidul nggak karu-karuan tentang debat presiden, sing aku milih sing iki, milih sing kuwi. Padahal keberagaman sudah terjadi di Indonesia sejak dulu kala. Kenapa kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika itu? Dan ini yang kemudian kita gaungkan lagi di dunia difabel bahwa jangan khawatir, jangan takut dengan perbedaan, karena perbedaan itu sudah bagian dari hidup kita. Itu saja. Baik, luar biasa sekali. Wah, ini Mas Broto selalu mengakhiri statementnya dengan quotes ya ternyata ya. Baiklah, dan di segmen yang terakhir ini untuk para narasumber boleh untuk memberikan closing statementnya. Silakan, baik untuk semuanya yang hadir di sini maupun yang menyaksikan tayangan ini. Monggo, Ibu Monica. Baik. Closing statement kami adalah bahwa kami berupaya membuat diorama Arsip Jogja ini ibaratnya kami memberikan sebuah pertunjukan kepada panjenengan semua. Monggo silakan dinikmati pertunjukan kami dan mungkin nanti ada masukan untuk kami. Itu saja. Baik, tepuk tangannya untuk Ibu Monica. Nanti kita tunggu ya kejutan-kejutan dari Ibu Monica di tahun-tahun berikutnya ya. Baik, silakan berikutnya Bang Is, silakan. Terima kasih Mbak yang melihat kesuksesan dari tempat Ibu Monica, dan jadi diingatkan juga oleh Pak Broto bahwa inklusif ini tidak semata masalah akses, masalah infrastruktur ya, tapi adalah memberi kesempatan yang sama kepada semua pihak. Jadi dengan ini kita semakin optimis untuk bisa melayani masyarakat pengunjung yang datang ke Sangiran lebih optimal. Kami tunggu kunjungannya ke Sangiran. Tepuk tangannya untuk Bang Is, siap di 2024 bersama dengan jajaran, pokoknya selalu dengan tangan terbuka akan menerima semua pengunjung ya dari Museum Sangiran ya Bang Is ya. Ya. Baik, terima kasih. Siap. Baik, berikutnya Mas Broto silahkan. Jangan takut bilang inklusi,
Jangan takut untuk mengatakan bahwa memang kita berbeda. Jadilah manusia seutuhnya. Ketika kamu menjadi manusia seutuhnya, maka kamu akan bisa memperhatikan manusia yang lain tanpa membeda-bedakan bentuk dan apapun itu. Begitu. Tepuk tangannya untuk Mas Broto. Untuk teman-teman sahabat museum juga nanti yang pastinya ingin ngobrol lebih lanjut bersama dengan 3 narasumber kita. Tentunya dengan tangan terbuka, tinggal ngopi-ngopi aja, bisa jalan-jalan ke Jogja atau ke Sangiran langsung. Barangkali teman-teman juga ada yang punya agenda-agenda ingin mempelajari lebih jauh juga, mendalami lebih jauh terkait apa-apa yang sudah dilakukan oleh para narasumber kita yang luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangannya untuk narasumber kita. Matur nuwun sekali Bu Monika atas waktunya di akhir pekan ini Bu. Kemudian juga Bang Iskandar, terima kasih sekali. Semoga lancar semuanya agenda-agenda kedepannya. Mas Broto juga terima kasih sekali karena selalu menjadi garda depan untuk teman-teman difabel maupun non-difabel. Dan juga tentunya kami ucapkan terima kasih untuk Museum Manusia Purba Sangiran, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk YouTube Sangiran kita, Harian Jogja, TA TV, Jogja TV, dan juga sahabat museum yang hadir. Terima kasih untuk seluruh pengisi yang hadir. Tepuk tangannya untuk kita semua. Saya ingin dengar suaranya. Salam sahabat museum. Terima kasih untuk perjumpaan kita. Akhirnya saya Wijil Ramadhani pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.